Nah, Keanu menghabiskan waktu tuh 5-6 jam di dalam perjalanan hanya untuk membesuk saya. Kan kadang-kadang kita ngerasa, ya Allah, saya ibu kayak apa? Kok mau bikin anak jadi seperti begini? Ngerubah takdir nggak bisa. Nah, tahun kedua saya masih diurusi oleh almarhum kakak saya. Artinya Keanu masih sering ke situ. Nggak selesai juga bunda-bunda. Di tahun kedua saya di dalam, almarhum kakak saya meninggal. Banget ya Ma, udah datang ya. Ngomong-ngomong, alhamdulillah berkah ya. Ini ya bener-bener ya. Maulid Nabi kita ya Mak ya. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Kemah. Hari ini aku spesial dijemput oleh Mbak Ati ini. Panitia untuk Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah. Di kebun kacang. Di kebun kacang. Ya. Ini masjid apa namanya tuh Mbak? Masjid apa? Pak Haji masjidnya masjid apa Pak? Namanya nama masjid Masjid Al Khosir. Oke, dan ini ada Pak Hajinya juga. Pak Hajinya, ya. Gitu, ya. Alhamdulillah ya, kita bisa bersalawat, kita bisa sambil untuk menjunjung Nabi Muhammad SAW dan mengingatkan kita kepada fitrahnya kita juga. Amin, amin. Ya, mudah-mudahan kita bisa meniru hal-hal yang baik, gitu betul. ya. Udah pada rame ya? Udah kita lagi ditunggu sama mereka. Alhamdulillah ya iya, Allah. Kita lagi tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, ya Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan pada hari ini udah kehilangan kata-kata, akhirnya bisa sampai ke Masjid Al Khosir di Bon Kacang. Nah, sebelum saya memulai, saya biasanya selalu mengirimkan doa untuk almarhum suami saya, Mas Aji, karena langkah saya untuk bisa datang dari masjid ke masjid itu semua karena Mas Aji yang memperkenalkan Islam kepada saya. Khususan ila almarhum Chandra Pratomo Sami Haji Mas Said bin Suyana Chandra Adi Ningrat. Ya Allah, Engkau lapangkan alam kuburnya, Engkau ampunkan dosa-dosanya, dan Engkau berikan tempat yang terbaik di sisimu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ada di sini karena salah satunya surat andalan saya. Surat Al-Fat, yang saya yakin bahwa ibu-ibu, bunda-bundaku semua, gak mungkin manusia gak mengalami ujian dan cobaan. Gak mungkin ada manusia yang hidupnya senang terus. Gak mungkin manusia tuh selalu dapat rezeki terus. Kadang-kadang dagang ada laku ada enggak. Nah, begitupun kehidupan seorang Angelina Sonda gak selalu beruntung. Awalnya tuh merasanya beruntung banget bunda-bunda. Saya di usia 30, saya pacaran sama Mas Aji itu dari umur 25 tahun, menikah 6 tahun kemudian. Alhamdulillah Allah takdirkan kehidupan pernikahan saya hanya berumur 1,5 tahun. Dikaruniai anak yang lucu,
Kianu Duha Jabar Mas Said dan membawa anak Sambung Sahwa dan Alia. Sampai ke menikahnya dapat anak, punya jabatan tinggi, punya duit banyak, punya suami yang keren, cakep, ganteng, punya pekerjaan tetap, sempurna lah. Sampai situ tuh Masya Allah. Tetapi kehidupan saya mulai berubah ketika almarhum akhirnya mendadak meninggal dunia. Gak ada yang sangka Bunda. Berpikirnya tuh, ya Allah, hidup tuh kok enak banget ya. Walaupun saya ditentang untuk pindah agama, tapi saya merasakan nikmat Allah luar biasa. Pulang ke rumah, rumahnya alhamdulillah besar, punya mobil alhamdulillah banyak. Tapi ternyata caranya salah. Sehingga ketika saya merasa itu semuanya, itu kan karena saya sama Mas Aji hebat. Saya dapat A, B, C, D gampang, pembantu punya 10, tinggal tunjuk. Kan pulang ke rumah lihat anak-anak cakep-cakep. Masuk ke kamar lihat suami ganteng. Alhamdulillah ya, pikirannya jangan kemana-mana ya. Nah, jadi itu udah benar-benar ngerasanya kayak surga dunia. Benar. Hari pertama Mas Aji meninggalkan saya tuh nggak kuat Bunda-Bunda. Artinya karena saya itu meninggalkan keluarga besar saya dan gantungan saya tuh cuman Mas Aji. Kalau mau dibilang saudara pasti punya. Tapi ketika saya pindah ke agama yang berbeda, saya putuskan untuk tidak menggantungkan hidup saya kepada mereka. Nah, Mas Aji bertanggung jawab lahir batin kepada saya, nyenengin saya. Iya, udah nggak apa-apa, kamu masuk Islam gitu kan, ada saya gitu. Anak-anak kami namakan dengan nama-nama yang Islami. Mas Aji mulai ngajarin saya pada waktu itu untuk sholat, walaupun saya ini bandel banget dulunya. Jadi kalau misalkan sholat tuh nggak pernah hafal, pokoknya ngelihat Mas Aji Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu kan. Dia nunduk juga, dia sujud ikut juga. Pokoknya kata-kata yang saya hafal tuh cuman amin, amin, gitu kan. Nggak mau belajar juga. Padahal Allah mungkin pada saat itu udah buka mata saya bahwa saya harus mulai belajar. Ketika Mas Aji meninggal kan itu berubah dunianya. Benar-benar yang biasanya ada yang jaga, biasanya ada yang nemenin, tiba-tiba itu hilang. Mau balik ke orang tua malu, mau minta tolong kepada teman-teman dekat sungkan, karena ini adalah resiko dari pilihan pribadi saya. Nah ini karena ini adalah resiko dari pilihan pribadi saya. Dan salahnya waktu itu nggak ngegantungin sama Allah. Masih ngerasa kuat, nggak apa-apa, 3 anak saya bisa cak sendiri. Penghasilan masih ada, duit masih banyak. Tiba-tiba Allah ambil lagi, terlibat kasus. Sampai singkat ceritanya masuk ke pesantren. Bukan kilat lagi itu, pesantren paling lama sedunia yang aku pernah hadapin gitu kan. Bunda-bunda percaya nggak percaya, pas diketok 4,5 tahun tuh masih berasa sombong. Kan 4,5 tahun ini. Potong remisi 2,5 tahun, nggak apa-apa. Kianu masih umur 4 tahun. Kan saya ninggalin Kianu umur 2,5. Ya udahlah, duit masih banyak. Tiba-tiba di bulan November 2012 turun peraturan PP 99, nggak dapat remisi. Waduh. Tapi nggak, udahlah 4 tahun. Ngitung lagi mulai, karena 2,5 ditambah 4, 6 tahun baru masuk SD. Pas dapat putusan kasasi 12 tahun. Ditambah uang pengganti 5 tahun, totalnya 17 tahun. Aku bilang aku nggak mau hidup lagi. Ninggalin anak yang masih kecil tanpa orang tua, itu siksaan tersendiri. Kalau kita mungkin masuk terus hanya untuk menguatkan diri sendiri mungkin bisa. Tapi ketika ingat anak lagi, kadang-kadang ada komplainnya pada awal itu. Ya Allah, kok nasib Kianu sebegininya.
1,5 tahun ditinggal meninggal almarhum. 2,5 tahun aku masuk. Terus mau dititipkan kemana? Kan pertanyaannya kan jadinya panjang. Dititipkan ke orang tua, bawa ke Manado udah pasti nggak bisa. Orang tua saya mengizinkan iya. Dan orang tua saya adalah orang tua yang terbaik bagi saya ya. Karena masih mau mengurusi saya dan anak-anak. Karena kan sesungguhnya yang lebih menderita bukan orang yang di dalam penjara, tapi yang di luar, yang harus ngurusin tiap hari bolak-balik. Belum Kianu 2,5 tahun, dan mungkin dalam 10 tahun saya di dalam, Kianu tuh menghabiskan mungkin 5 tahun hanya bolak-balik besuk saya. Kalau kita hitung ya, kan dari sekolah, belum masuk. Dari sekolah ke lapas itu mungkin sejam setengah kalau nggak pakai macet. Sampai di lapas harus nunggu lagi. Taruhlah nunggunya 30 menit, udah 2 jam. Lewat yang security itu katakanlah 15 menit, ya kan, 2, ya sekitar 3 jaman lah dia menghabiskan waktu untuk itu. Datang aja ya. Ke dalam ketemunya paling banter 30 menit, kalau lagi untung sejam. Terus pulang lagi 2 jaman. Jadi kalau misalkan seminggu ada 3 kali kunjungan, nah Kianu menghabiskan waktu tuh 5-6 jam di dalam perjalanan hanya untuk membesuk saya. Kan kadang-kadang kita ngerasa, ya Allah saya ibu kayak apa? Kok mau bikin anak jadi seperti begini? Ngerubah takdir nggak bisa. Nah, tahun kedua saya masih diurusi oleh almarhum kakak saya. Artinya Kianu masih sering ke situ. Nggak selesai juga bunda. Di tahun kedua saya di dalam, almarhum kakak saya meninggal. Kami cuma 2 bersaudara. Kakak saya meninggal, berarti kan saya nggak akan diurusin lagi oleh kakak saya. Yang maksudnya kakak saya tuh nerima walaupun saya pindah agama, dia masih ngirimin makanan, dia masih ngurusin saya benar gitu. Nah, ini maaf ya bunda kalau ngomongin begini tuh saya kadang-kadang tuh suka nggak kuat. Makanya kemarin bilang sama Mbak Dewi kan, aduh ya Allah kalau cerita begini tuh, karena kita kisah sendiri tuh kayak nginget lagi gitu. Tapi nggak apa-apa, Allah baik banget. Atau mungkin dari pelajaran dari hidup saya ini ada pelajaran yang bisa dipetik sehingga kita sama-sama yakin bahwa hidup ini ternyata hanya hubungan saya pribadi dengan Allah. Nggak lagi suami, nggak lagi anak, nggak lagi saudara, tapi akhirnya hanya kita dan Allah, diri sendiri. Nah kakak saya meninggal tuh udah berarti kan saya 0 banget, kosong. Temen yang dari 10 dateng ya kan, jadi 8, jadi 6, jadi 4, kok jadi nggak ada bunyi lagi bon kunjungan. Biasa kan di bon gitu kan di sana kan. Dari yang rame banget kunjungannya sampai enggak ada. Dari tabungannya banyak sampai harus minjem ke orang. Dulu kan pernah kepikiran minjem duit sama orang ya. Udah yang kita pinjemin pula enggak ada duitnya juga gitu kan. Jadi Masya Allah. Tapi mungkin Allah ingin menampakkan kejadian demi kejadian itu untuk membuat saya lebih bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika disitulah saya pertama kali melantunkan surat Al-Fat yang kira-kira mungkin begini. Saya mohon maaf lagi datang bulan jadi nggak bisa pegang Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Artinya kemenanganku sungguh dekat. Enji kamu yakin kamu bakal menang. Enji kamu yakin kamu bakal menang. Ketika saya mengatakan inna fatahna laka fatham mubina, itu saya tanamkan bahwa enggak, saya harus menang demi anak saya. Saya harus menang untuk kuat, untuk bisa enggak putus asa,
Walaupun saya sendiri, karena ini adalah suaranya Allah ke saya. Inna fatana laka fata mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran aziza wa la yansala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma imanihim. Yang artinya kurang lebih bahwa Allah kasih kemenangan, Allah akan ampuni dosa-dosa karena saya penuh dengan dosa dan hilaf. Allah akan berikan surganya, Allah akan berikan pertolongan, Allah akan ini kali habis baterai kali ya, ini aja nih. Nah. Allah pasti akan memberikan pertolongannya. Dari awalnya nggak bisa ngaji. Ujian lulus Al-Fatihah itu sama-sama Bu Dewi tuh, dari baca kho, dari belajar kho. Itu benar-benar karena ujiannya lama banget. Kalau saya saya ujian kan itu selalu disodor-sodorin nih sama Mbak Dewi yang dari depan ini ya kan, duluan aja gitu kan kita di tes ya. Nggak pernah ngertiin bunda-bunda. Tapi ketika alhamdulillah, kalau misalkan bunda-bunda tanya, kok bisa sih hafalan Al-Quran? Niatnya nggak hafalan bunda. Niatnya itu ngaji. Tapi mungkin karena setiap hari di ngajiin, ketemu sama ada hafizah di dalam, lama-lama kan habis sholat subuh kan surat Al-Waqi'ah. Nah, rakaat pertama. Berapa jam itu kan kira-kira tuh sholat subuhnya, tapi karena banyak waktu jadi segitu. Rakaat pertama Al-Waqi'ah, rakaat kedua Ar-Rahman. Nah. Tapi ibu-ibu percaya nggak percaya, itu hanya 7 menit jalan. Kalau ibu-ibu setiap hari di sholat subuh, terus imamnya mudah-mudahan dapat suami yang soleh ya, yang bisa membimbing. Setiap hari aja dalam 3 bulan. Ar-Rahman, Al-Waqi'ah itu biasanya yang dilantunkan surat pendek yang lebih keras. Surat pendek yang mudah. Dalam 3 bulan tiba-tiba jalan sendiri. Ar-Rahman alamal Quran halaqal insana lamahul bayan. Asyamsu wal qamaru bihusban wa najmu wasajaru yasjudan. Wasama arfa wa da'amisan. Allah tangkau fil misan. Sampai akhir ibu hitung hanya 7 menit. Dilaguin sedikit 10 menit. Loh kok tiba-tiba hafal? Jadi tidak diniatkan. Ditambah pas saya niatkan 1 juz, 2 juz. Jadi Allah itu yang nggak pakai niat aja tuh bisa hafal. Apalagi ketika kita cuma ya Allah aku niat. Karena kok tiba-tiba bisa hafal Al-Mulk, tiba-tiba bisa hafal Al-Waqi'ah, Al-Fat. Nah, berarti ketika saya tambahkan niatnya dan subhanallah, masya Allah, itu Allah mudahkan. Walaupun sekarang ini melambat karena biasa ada gangguan. Si kecil kan kalau misalkan kita lagi hafalan dia sibuk main game, ntar bikin PR lagi. Misalkan udah di surat apa ntar dia panggil lagi gitu. Emang Allah kasih saya tuh di dalam memang buat untuk menghafal. Tapi sekali kita udah pernah hafalin, kita rekap lagi tuh lebih mudah daripada kita nggak pernah sentuh sama sekali. Misalnya kayak ibu-ibu mungkin di sini ada Bu Ustazah yang sering ngisi Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna wal qaumil kafirin. Jadi karena sering dilafalkan jadi hafal dengan sendirinya. Gak usah Quran, zikir pagi petang. Sebulan ibu-ibu sama suami, ibu-ibu sama anak-anak ibu tuh setiap hari. Lama-lama tuh tiba-tiba kok bisa sendiri jadi kayak autopilot tuh jadi. Makanya saya kalau ditanya kok bisa hafalan, saya bilang
dimulai dari mendengar saja. Setiap hari sholat jamaah, dengar. Abis kalau misalkan nggak puas lagi di sholat jamaahnya dapat surat Ar-Rahman dan Al-Waqiah sambil menunggu waktu duha, kita tambahkan lagi. Dan sekarang alhamdulillah udah banyak kan yang pakai apa itu, iya, yang bisa didengarkan gitu. Ibu dengarkan murotalnya aja, insya Allah. Ditambah dengan niat bangun di sepertiga malam atau sholat tahajud, mohonkan saya ingin menghafalkan Al-Quran. Nanti enak, kemana-mana tinggal isinya ayat Al-Quran semua. Mau masak juga ayat Al-Quran, mau ngomong anak juga ayat Al-Quran, dan hidup terasa benar-benar keisi. Jadi kalau ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustazah, ya alhamdulillah. Monggo. Jadi kalau kita niatkan akan tambah lagi kecepatannya. Ibu-ibu, saya yakin ketika langkah ibu-ibu diringankan ke sini, pasti karena Allah ingin meringankan beban ibu-ibu juga. Nggak ada yang kebetulan kalau Allah sudah berkehendak. Saya juga bisa hadir pada hari ini, alhamdulillah, karena sesungguhnya hari ini tuh ada acara syuting. Terus kata Mbak Dewi tuh, bisa nggak loh aku kepentok syuting nih? Itu emang Allah luar biasa, callingan syutingnya ditunda besok. Dan ini yang bisa bikin begini itu hanya Allah. Yang bisa ngatur hidupnya kita itu hanya Allah. Aku dulu memang sombongnya, nauzubillah min zalik. Dan rata-rata suka terjadi di orang-orang yang punya banyak duit, punya kekuasaan, punya segala-galanya, punya kecantikan. Jadi itu akhirnya itu ternyata ujian. Ujian tuh nggak hanya kemiskinan, nggak punya duit. Justru ujian yang terberat adalah ketika kita punya segalanya. Nah, jadi Allah nolkan, buat Allah isi dengan yang lebih baik, yang halal. Yang dulu kebanyakan haramnya, bukan kebanyakan, 100%-nya haram. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau sekarang ini memang setengah mati. Jualan makanan untung selisihnya berapa? 5.000 kadang-kadang untung, ya kan, 10.000. Tapi alhamdulillah juga Allah nggak kasih penyakit. Jadi Allah kurangkan beban hidupnya, biaya-biaya hidupnya. Jadi yang katakanlah 1 juta ini jadi bisa cukup buat sebulan. Allah kasih rasa empati. Kalau dulu kan namanya pejabat, namanya orang punya, makan buka bill tuh 10 juta, 20 juta tuh nggak ngelihat orang di samping lagi kelaparan gitu. Kalau sekarang kan akhirnya jadi berimbang dengan sedekah. Kalau punya rezeki makan di restoran mewah, oke, tapi sedekah jalan terus. Kita jadi ingat bahwa di dalam rezekinya aku ada rezekinya orang lain. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang Allah kasih ke saya. Yang pasti satu, ibu-ibu, bahwa kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hanya sibuk ngumpulin bekal di dunia, bakal kita tinggal juga. Suami bakal kita tinggal, anak-anak bakal kita tinggal, rumah mewah bakal kita tinggal. Tapi pertanyaannya sekarang, bekal kita, ini bukan ngomongin istana nanti di surga atau rumah di surga, enggak. Bekalnya aja untuk melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Ke Singapura aja Mbak Ati pasti bawa koper isinya pakaian dalam, jeans, ini udah dipersiapkan. Ini kita ketika hari kita nanti dipanggil, dan ketika semua teman-teman kita berlalu, sepi sekali loh bunda-bunda. Aku tuh nggak dikunjungin tuh ngerasa sepi banget. Tapi di saat itu juga aku ingat bahwa ini akan terjadi. Ketika kita sudah di liang lahat dan teman-teman akan berlalu, yang ada hanyalah amal dan kebaikan kita. Udah berapa banyak sih yang kita kumpulin teman kita nanti. Kalau teman sekarang ini kadang-kadang kalau ada duit banyak temennya. Kalau di sini-sini enggak lah ya. Banyak. Astagfirullahaladzim. Nah, ya kan, nah itu udah
Tapi nggak apa-apa. Teman dunia itu kan nggak abadi. Tapi yang namanya amal kebaikan kita nanti akan menemani kita. Gak apa-apa ibu-ibu julid-julid di sini nanti astagfirullah ya kita zikir gitu ya. Nah, jadi ketika kita udah berpikir bahwa nanti akan ada akhirat, makanya saya selalu ketika sholat nggak mau sholat yang terlalu kilat. Karena ketika saya Al-Fatihah saya benar-benar ingin mengartikannya. Allahu Akbar, oh ya berarti Allah yang besar. Bukan duitnya saya, bukan kecantikannya saya, bukan kuasa saya, tetapi Allahu Akbar. Baru kita masuk ke Al-Fatihah. Ketika kita melafalkan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya Allah, aku nih banyak dosanya, setiap jam, setiap detik bikin dosa. Mungkin ibu-ibu juga di sini lagi dalam perjalanan kan pasti ada yang julitin orang, ngelihat orang pakai ini pasti kita omongin kadang-kadang, atau enggak ini jari-jari ini kalau lihat orang astagfirullah, ini kok pamer banget sih gitu. Itu juga dosa kecil kita. Banyak yang kita lakukan tuh tanpa kita sadari. Tapi ketika Allah ini Islam luar biasa. Memberikan kita waktu sholat tuh 5 kali sehingga kita selalu bertobat. Dan Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Tambah lagi nih satu ayat yang selalu bikin gregetan. Maliki yaumiddin. Masya Allah. Akan ada loh hari pembalasan. Jadi ingat nih, jadi kita berpikir, saya berpikirnya itu hanya dari sholat ke sholat. Dari sholat zuhur ke sholat asar, ya Allah tadi saya ngelakuin dosa apa gitu. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Memang semua udah ada senjatanya. Semua udah ada obatnya. Di Islam itu saya belajar, Masya Allah. Kita melakukan dosa, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ketika ada mimpi kita yang gak tercapai, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dapat sesuatu yang buruk, mendengar karena buruk, subhanallah. Ketika dengar kabar yang baik, Masya Allah. Nah itu aja kalau ibu-ibu tuh pakai hati. Itu tenang banget hidupnya. Punya suami digondol orang, Alhamdulillah. Itu ilmu keikhlasan ibu-ibu. Kalau tanya mungkin Bu Ustazah ya. Kalau kita ini harus memberikan yang terbaik bukan untuk orang lain. Yang terbaik itu kita nggak boleh kasih barang bekas. Nah, pahalanya mungkin masih ada tapi berkurang. Sebaik-baiknya niatan kita untuk berbagi adalah memberikan yang terbaik buat hamba yang membutuhkan. Nah mungkin si hamba ini lagi membutuhkan suami saya, ya udah saya ikhlaskan gitu. Masya, jadi tenang hidupnya. Anggap aja jadi sedekah. Jadi ibu-ibu kalau ada suaminya yang diambil oleh perempuan lain, ikhlaskan benar-benar. Loh itu adalah sedekah terbaik yang akan tercatat. Daripada ibu-ibu ngotot, marah, kesel, akhirnya ngata-ngatain dia, ya kan, bilanglah dia pelakor, bilanglah dia begini, buat apa? Toh juga kalau misalkan suaminya udah memilih dia, kita mau bilang apa? Kalau memang suaminya digondol orang, ikhlaskan dan katakan kepada si yang mengambilnya, saya berikan sedekah terbaik saya. Gak bisa katanya, berarti gak bisa. Dan insya Allah saya yakin, walaupun saya belum ketemu jodohnya ya hari ini ya. Kalau saya mudah-mudahan nanti Allah berikan jodoh yang terbaik. Amin. Nah, jadi ibu-ibu yakinkan hati ibu-ibu bahwa sesungguhnya apapun yang sudah ditakdirkan itu baik. Saya masuk 10 tahun itu udah takdir terbaik saya. Giliran saya keluar kan sekarang dapat remisi yang namanya koruptor ya. Giliran saya di dalam kan nggak ada. Udah hukuman 10 tahun nggak dapat remisi pula. Pas saya bebas peraturannya berubah dapat remisi. Jadi kalau yang 10 tahun itu hanya jalanin sekitar 6 tahun. Orang bilang, Angie lu apes banget sih.
Kalau bahasa Betawinya ente kok sialan banget ya gitu ya, kagak dapat remisi. Bener-bener nasib udah nggak baik kah gitu. Tapi aku melihatnya lebih dari justru ini keberuntungan aku. Kalau misalkan aku udah ngitungnya dapat remisi ya bikin ngegampangin. Akhirnya kata-kata terakhirnya cuman nggak apa-apa nggak dapat remisi. Yang penting dapat hafalan Al-Quran. Jadi kalau kita tuh selalu ngurang-ngurangin, akhirnya kita juga akan dikurangkan oleh Allah. Kalau kita pura-pura miskin, nanti dimiskinin benar sama Allah. Makanya jangan suka pada pelit, ya kan? Nanti kalau diminta duitnya aja kagak ada duit, ya kan? Tapi kalau misalkan kita ini selalu banyak bersyukur, kita selalu insya Allah diberikan hati yang bisa menerima yang lebih lapang. Kalau kita udah bisa menerima lebih lapang, insya Allah kita isi aja dengan hafalan-hafalan Al-Quran. Mulai dari juz 30 An-Naba. Nah, itu juga sebulan insya Allah. Apalagi mungkin ibu-ibu yang lebih lama menjadi muslim daripada saya. Yang sudah sering mendengarkan. Kalau saya kan yang begini-begini baru. Artinya lantunan ayat-ayat ini nih sebenarnya adalah namanya saya lama ya, saya penghafal Alkitab, saya penghafal Kidung Jemaat. Jadi 30 tahun yang kemarin itu saya berkutat dengan hal yang seperti itu dan saya baru menjadi mualaf sekitar 10-15 tahun. Nah, tapi pendengaran saya ini karena mungkin di dalam aula pengen dengerin yang itu aja. Ketika kita baca, kok ini kayaknya aku hafal ya, gitu. Aku pernah dengar, tiba-tiba mengalir. Nah, jadi mungkin ibu-ibu, mudah-mudahan saya juga mohon agar supaya senantiasa saya diberikan keistiqomahan. Karena menjaga keistiqomahan itu yang lebih sulit daripada meraihnya. Mudah-mudahan kita semua di sini dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, diberikan anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang bisa mengangkat derajat keluarganya, angkat martabat keluarga, bisa diberikan kesuksesan dunia dan akhirat, mempunyai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan yang terakhir ini pasti ibu-ibu senang dengarnya, punya suami yang beriman, punya suami yang kaya. Oh, kenceng banget yang kayaknya ya. Punya suami yang setia. Karena disitulah surganya kita. Ya. Dan untuk semua yang telah mengatur acara pada siang hari ini, panitianya saya doakan khusus agar supaya diberikan umur yang panjang dan barokah, dilapangkan rizkinya, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dan benar-benar diberikan kebaikan demi kebaikan yang tak terhitung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita semua yang ada di sini, Allah hadihin niati wa likulli niati sholihah. Sebutkan nama orang yang akan kita kirimkan Al-Fatihah, dan kita mohonkan agar supaya Al-Fatihah ini bisa menyelamatkan orang yang kita sebut, bisa memberikan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, bisa memberikan rizki, bisa memberikan perlindungan, bisa memberikan kebanggaan karena mengenal Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih ibu-ibu, kalau saya ada salah-salah saya mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi kembali dari waktu yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kema ya, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi lagi. Kema Entertainment, Masya Allah.